atas nikmatnya telah diberikan kepada kita semua, di antaranya nikmat bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dengan iringan doa, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di maqalah atau nasihat yang ke-15 di bab 3, tepatnya halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شاءوا إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به. والمقالة الخامسة عشرة نasihat ke-15. روي أن رجلا من بني إسرائيل جمع 80 تابوتا من العلم والحال أنه لم ينفع بعلمه فأوخره تعالى إلى نبيه. Dan diriwayatkan ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang mengumpulkan 80 peti dari ilmu ya. Tapi sayangnya dalam keadaan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Jumlahnya sudah banyak ya, tapi tidak mendapatkan manfaat ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi mereka ya, Kul lihadal jami'i lidilkal kutubi, katakanlah kepada orang yang mengumpulkan kitab itu. Apa perkataannya? Lau jama'ta katsiran min al-'ilmi lam yanfa'aka illa an ta'mala bi thalathati asya'. Ya, jika engkau mengumpulkan banyak dari ilmu dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut kecuali ya, an ta'mala bi thalathati asya', kecuali dengan mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, la tuhibbat dunya, jangan cinta dunia. Terus yang kedua, kemarin sudah disampaikan, wala tusahhibus syaitan, jangan berteman dengan syaitan. Falaysa birafiqil mu'minin, karena berteman dengan syaitan itu artinya syaitan itu bukanlah teman orang-orang mukmin. Yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita akan berbicara tentang salah satu dari cara agar ilmu kita bermanfaat. Yang ketiga, wala tu'dhi ahadan, dan jangan menyakiti seorang pun min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah. Wala tu'dhi ahadan, dan jangan menyakiti seorang pun min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti orang itu bukan pekerjaannya orang-orang mukmin. Aili annal idza'a laisa sun'atu, yakni karena sesungguhnya menyakiti orang lain itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Inilah yang ketiga, salah satu syarat agar ilmu kita bisa bermanfaat, maka kita tidak boleh menyakiti orang lain, walaupun hanya seorang pun. Nah, mengapa ini menjadi salah satu cara agar ilmu kita bisa bermanfaat? Lagi-lagi kita semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu kapanpun, kondisi situasi bagaimanapun ya, profesi apapun kita ya, kondisi tua, muda, apalagi anak-anak, semuanya punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Selain punya kewajiban menuntut ilmu, maka pun
tahapan berikutnya kita harus punya cara agar ilmu-ilmu kita yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri, lebih-lebih untuk orang lain ya. Jadi salah satu tanda kita menjadi manusia berbagi itu bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, salah satu caranya wala tuti ahadan, jangan menyakiti seorang pun min ibadillah, dari hamba-hambanya Allah, dengan cara bagaimanapun agar kita tidak sampai menyakiti orang lain, baik secara fisik dengan memukul, menendang dan seterusnya, atau dengan perkataan. Yang kita sakiti bukan secara fisiknya, tidak memukul, tidak menyenggol ya, tapi ternyata kita sakiti hatinya. Padahal hati yang tersakiti jauh lebih susah untuk disembuhkan daripada fisik yang tersakiti. Fisik yang tersakiti mungkin seminggu sudah sembuh, tapi hati yang tersakiti walaupun itu memang akan sembuh dengan sendirinya, tentu dengan waktu yang cukup lama, tapi bekas itulah akan tetap ada. Itulah yang namanya hati tersakiti. Maka tidak boleh kita kemudian menyakiti seorang pun. Kan dalam Al-Quran juga sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Wahai orang beriman, la yaskhur, janganlah mengolok-olok. Mengolok-olok ini salah satu bagian, yaitu yang namanya menyakiti orang lain. Jangan mengolok-olok. La yaskhur, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum lainnya. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada yang mengolok-olok. Maka inilah pentingnya bahwa kita itu adalah makhluk yang memang bersosial. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita ini makhluk sosial ya. Siapapun diri kita, pasti kita butuh bantuan orang lain. Sehebat apapun profesi kita, kedudukan kita, pasti tetap butuh orang lain. Kita butuh makan, makanannya dari beras juga yang nanam petani-petani yang jauh di sana. Kita butuh lauk, butuh ikan, nelayannya orang-orang yang di sana. Walaupun kita punya banyak duit, tetap yang kita makan itu hasil jerih payah kerja keras orang lain yang itu bukan kemampuan kita. Ya, artinya di situ ada orang-orang lain untuk kita bisa menikmati kenikmatan Allah yang mau berikan hidup dunia ini. Ya. Maka Islam sangat menekankan agar kita betul-betul bisa menjaga untuk tidak sampai menyakiti orang lain, agar bisa saling menghormati, menghargai, berkasih sayang, tolong menolong, bantu membantu. Apapun yang menjadi potensi untuk kemudian tersakiti oleh orang lain agar senantiasa dijaga. Apalagi anak-anak santri ini khususnya, karena selalu bersamaan di kamar bersama, ya, bercanda bersama, kemana-mana bersama. Potensi untuk bisa menyakiti orang lain walaupun hanya dengan gerakan wajah, gerakan mata, ya, apalagi kemudian kata-kata, tingkah laku, tindakan segala macam, maka harus betul-betul dijaga. Ya. Al-muslimu man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Begitu kata Rasulullah. Ya. Orang Islam itu yaitu orang Islam lainnya yang selamat, yang tentunya dia menjaga keselamatan dari perbuatan buruk lisannya dan tangannya. Itulah orang Islam. Jadi kalau kita memang betul-betul keislaman itu kita buat, maka bagaimana kita bisa menjaga orang lain selamat dari buruknya perkataan kita, jeleknya perkataan kita, dan juga termasuk tangan-tangan kita. Nah, kita senantiasa menjaga keamanan diri kita, keamanan mereka semua dari lisan, dari tangan kita. Maka itu sejatinya kita sebagai seorang muslim sejati. Nah, artinya apa?
Keislaman seseorang, bahkan keimanan seseorang tidak terlihat berapa banyak dia sholat, berapa banyak dia bersedekah, berapa banyak dia baca Al-Quran, berapa banyak dia menghafal Al-Quran, berapa banyak dia berbuat amal ini, amal itu, tidak. Mungkin ada yang puasa tiap hari, Senin Kamis, bukan itu. Ya itu betul. Tapi menjadi pertimbangan besar pula sejauh mana dia bisa interaksi, komunikasi yang baik dengan sesamanya. Sejauh mana dia kemudian menjaga agar diri ini tidak sampai mudah menyakiti orang lain. Hablu minallah, hablu minan nas. Hadis tadi kan jelas sekali. Orang Muslim, orang Islam, bagaimana dia menjaga keselamatan, keamanan, kebaikan orang lain, baik dari lisannya, dari tangannya, dari tubuhnya. Maka kalau kita ingin bisa dinilai oleh Allah sebagai orang Islam yang sejati, maka kita harus betul-betul jaga untuk tidak sampai menyakiti hati orang lain dengan bentuk fisik kita atau raut wajah kita, tatapan kita, termasuk lisan kita, terutama lisan, karena aktsarul khotoya ibnu Adam fi lisani. Ya, jadi banyaknya kesalahan dari manusia itu dari lisannya. Jadi kalau kita pengen betul-betul terjaga dari banyaknya kesalahan, kita harus bisa menjaga lisan. Kalau Rasulullah jaga, Rasulullah kasih solusi, ya, faliyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah yang baik atau lebih baik yang lebih aman. Ya, karena sekali lagi kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu dari lisannya. Nah, pentingnya kita kemudian bisa menjaga tidak kemudian bisa menyakiti orang lain, karena ini menjadi suatu hal yang besar ya, dalam kehidupan kita terkait tentang ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Bermanfaat tidaknya tergantung bagaimana kita berbuat baik sama orang lain. Maka hati-hati khusus untuk anak-anak santri, jangan sampai diremehkan, menyakiti perasaan temannya, menyakiti kemudian hati temannya dengan kata-kata lah. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada bulian ya, tidak ada bulian baik, ejek-ejekan, penghinaan ya. Sekali ngatain aja hukumannya ngaji 3 hari. Mantap ya. Jadi terhalang, gak mudah untuk melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Berkata kotor ada hukumannya ngaji 3 hari. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, kenapa begitu? Karena menyakiti hati orang lain termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Ya. Nah, sehingga jangankan dosa besar, dosa kecil pun itu bisa menghambat orang atau seseorang bisa mendapatkan ilmu bermanfaat, apalagi dosa besar. Sampai-sampai ini dalam satu hadis, tadruna mal muflis. Tahukah kamu, kata Rasulullah, orang yang bangkrut atau orang yang bangkrut umat? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut yang tak punya dirham dan tak punya harta ya Rasul. Oh bukan. Semua Rasulullah dijawab, orang yang bangkrut itu nanti datang di hari kiamat dengan membawa amal sholatnya, amal sedekahnya, amal puasanya, amal ibadahnya. Tapi dia suka menyakiti orang lain. Nah ini ya, begitu ambil. Suka menyakiti orang lain, suka kemudian menumpahkan darah orang lain, artinya membunuh orang lain, suka kemudian menghina orang lain dan yang hubungan dengan orang lain ya. Maka kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang disakiti, dihina. Kalau sudah habis, maka dosa-dosa dia akan diberikan, ditimpakan kepada orang yang menyakiti, sehingga akan dicampakkan ke neraka. Itu hadisnya Nabi. Artinya kan menunjukkan bahwa menyakiti orang lain itu merupakan dosa yang besar, bahkan dikatakan bangkrut walaupun ahli ibadah. Ayo ini kan, antum anak-anak santri ibadahnya non stop 24 jam misalnya
tapi sering menyakiti hati orang lain. Dan hati-hati, sering kemudian menghina orang lain, sering kemudian mencerca, ya, tentunya menyakiti hati orang lain. Itu hati-hati. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang muflis, kata Rasulullah. Apa? Orang yang bangkrut. Sayang sekali, udah banyak ibadahnya, banyak hafalannya, banyak kemudian sholat tahajudnya, sholat duhanya, qobliyah ba'diyahnya, berjamaahnya, zikirnya, wah luar biasa, sedekahnya dan seterusnya. Tapi ternyata nanti di hari kiamat datang dalam kondisi sangat menyesal sekali, karena ternyata amal-amal selama dilakukan di dunia semuanya akan habis, ya, dikarenakan karena suka menyakiti hati orang lain. Kebaikan-kebaikan kita akan dilimpahkan kepada orang lain. Kalau sudah habis kebaikan kita untuk menutupi kesalahan kita, kezaliman kita kepada orang lain, dosa-dosa mereka ditimpahkan kepada kita. Maukah begitu anak-anak ya, khususnya, dan kita semua perhatikan yang menyaksikan? Tentu tidak. Maka betul, sangat betul sekali, ini nasihat yang luar biasa dalam kitab ini, ya. Maka betul-betul harus kita perhatikan. Wala tu'dhi ahada min ibadillah. Jangan menyakiti seorang pun. Seorang aja gak boleh, paling banyak orang. Nah, sekarang potensi nyakiti orang itu di gaya hidup digital zaman modern luar biasa. Gak cukup satu dua orang yang disakiti dengan mengetik status atau memposting kata-kata, ternyata itu banyak orang tersakiti dari kata-kata itu banyak. Lisannya diwakili oleh jempol dia memposting sehingga banyak tersakiti, banyak terzalimi dan seterusnya. Itu luar biasa, ya. Maka betul sekali, wala tu'ti ahada. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa menyakiti hati orang itu menjadi satu penghalang ilmu menjadi bermanfaat? Lagi-lagi karena dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil bisa menjadi penghalang. Sedangkan dalam satu kisah ketika Imam Syafi'i, ya, mengalami satu kondisi susah menghafal. Syakaltu ila waqi su'ahifdi. Aku mengadu kepada guruku Kiai Waqi tentang susahnya hafalan. Ini versinya Imam Syafi'i, ya. Padahal beliau usia 7 tahun, ya. Kasar itu sudah hafal Quran, sudah 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Wah, itu luar biasa kecerdasannya, kekuatan hafal luar biasa. Tapi akhirnya menjadi motivasi buat para penuntut ilmu yang lain, termasuk kita. Kalau kondisi susah menghafal, beliau mengadu kepada gurunya Kiai Waqi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa salahnya gurunya? Fa arsyadani, menunjukkan kepadaku, menasihatkan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi salah satu cara agar kita bisa mendapatkan ilmu, termasuk juga kemanfaatannya, apa caranya? Kafadi, apa fikrnya? Yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, yaitu mengabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu adalah cahaya. Nah, ini cahaya ini yang menjadi perhatian buat kita. Wa nurullahi la yuhdadil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ya, ahli maksiat termasuk yaitu maksiat menyakiti orang lain. Karena cahaya ilmu akan diberikan kepada orang-orang yang jauh dari kemaksiatan. Maka kalau ingin kemudian bisa mendapatkan ilmu sekaligus ilmu itu bisa bermanfaat, maka harus bisa menjauhi yang namanya menyakiti hati orang lain. Nah, yang sudah seharusnya bagaimana peran kita sebagai sama muslim, ya, sama saudara. Rasulullah sebelum diajarkan bagaimana kita harus menjaga perasaan orang lain biar gak mudah tersinggung, bagaimana orang lain itu gak tersinggung, gak tersakiti, betul-betul terjaga. Rasulullah ajarkan, sudah contohkan, ya, sudah sedemikian rupa banyaknya kisah
ya, yang dialami oleh Rasulullah sendiri di hadapan para sahabat, bagaimana beliau betul-betul menjaga agar orang lain tidak tersakiti, tersinggung hatinya. Yang sering disampaikan ya, ada seorang perempuan memberi kemudian semangkok buah jeruk yang sangat masam, ketika diberikan kepada Rasulullah dihabiskan oleh Rasulullah. Di tengah para sahabat kemudian ada sahabat yang bertanya ketika perempuan tadi pulang, wahai Rasul, mengapa kau habiskan? Kau gak bagi-bagi sama kita? Kira-kira begitu. Akhirnya Rasul jelaskan, iya, saya habiskan. Sejatinya jeruk ini rasanya sangat masam. Saya khawatir kalau saya bagikan ke kalian semua, saya khawatir kalian akan marah, kalian akan mencerca, kalian bahkan akan mencemooh, akan menyinggung. Bukan hanya menyinggung, tapi bisa menyakiti perasaan perempuan tadi. Aku tidak mau ada hati yang tersakiti. Beliau korbankan, walaupun jeruk itu rasanya masam, beliau habiskan ya semangkok seketika itu juga. Demi apa? Menjaga agar tidak ada orang lain yang tersakiti hatinya. Itu Rasulullah. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Artinya apa? Betul sekali ini berkaitan tentang akhlak, adab, ya, adab kita bagaimana kepada sesama kita. Ya. Kalau dalam satu hadis itu, la tahasadu wa la tanajassu wa la tadabbaru, ya, wa la yabi ba'dukum ba'd. Al-muslimu akhul muslim. Nah, gitu ya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sudlihi la yadlimuhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. Sudah apa ada ini? Kalau ada ini sudah apa itu? Hadis apa ini? Sudah ada apa? Hadis yang 35 yaitu ya. Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahul Muslim. Jadi kata Rasulullah itu, la tahasadu, jangan saling mendengki, saling kemudian bermusuhan, saling kemudian mengabaikan, saling menghina. Enggak boleh sama Rasulullah. Ya, enggak boleh. Ya. Kenapa? Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Kata Rasul itu at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sudri, sampai kemudian menunjukkan ke dada dia itu 3 kali. Salat sama at-taqwa hahuna, begitu. Ya. Nah, kalau itu menjadi apa? La yadlimuhu, maka tidak kemudian saling mendolimi, saling mengabaikan, ya, saling kemudian menghina. Enggak boleh. Bihasbi imri'in, cukuplah seorang itu dianggap bihasbi syar'i, ya, kemudian ayat kiroan akhu gitu ya. Cukuplah seorang itu dianggap buruk ketika dia berani dan mau menghina orang lain atau menghina saudaranya. Kalau dia sudah berani menghina orang lain, cukuplah dia sudah dinilai sebagai orang yang buruk. Sampai begitu Rasulullah. Ya. Jadi kamu ini ahli ibadah misalnya, tapi kok ternyata mau menghina orang lain, mau mencerca orang lain, menyakiti orang, cukuplah dengan itu aja antum sudah dinilai sebagai orang yang buruk. Ya, walaupun ahli ibadah, ya, walaupun ahli segalanya, tapi kalau mau menyakiti hati orang lain, menjadi tanda dia bukan seorang muslim sejati. Orang muslim sejati itu dia berkasih sayang, ya, berkasih sayang, kemudian berbaik hati, saling mengerti, saling setia, saling peduli, saling kemudian untuk terus bisa membangun kebersamaan yang baik. Nah, ini penting. Kata Rasulullah dalam kelanjutan hadis tersebut itu, kullu muslimin, setiap muslim itu adalah saudara, ya. Bahkan kullu muslimin ala muslimin, setiap muslim kepada muslim lainnya itu haram. Apa yang haram? Damu, darahnya haram, ya. Wa malu, hartanya haram. Wa itu hormatnya haram. Jadi maksudnya itu harus dijaga, jangan sampai saling membunuh, ya, saling menyakiti, saling kemudian berbuat keburukan. Hartanya juga haram, kemudian dirampok, ditipu, ya, terus kemudian curi.